Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah malam ini kembali kita dapat mengawali kajian kita setelah yang sebelumnya kita istirahat selama bulan Rabiul Awal, yang mudah-mudahan dengan kita kembali mengawali apa yang kita kaji dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menambah akan cinta kita kepada beliau, menambah ilmu pengetahuan, dan kemudian untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hadis yang ke-8 yang insyaallah kita lanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu. Hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablagha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Jariyatain ay bintain, anak perempuan. Ala jariyatain iqama alaihima bil ma'unah wat tarbiyah wa nahwiha. Qama alaihima, yaitu orang atau orang tua yang menunaikan tugas dan kewajibannya atas anak mereka perempuan dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan ilmu, pengetahuan, pendidikan. Maka yang sedemikian itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Kelak pada yaumul qiyamah aku dan dia seperti ini, kata Rasulullah. Dhamma asabi'ah, dirapatakan. Jadi orang yang melakukan tugasnya, kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak perempuannya terutama sampai dia baligh, ini kewajiban orang tua. Kelak pada yaumul qiyamah mereka yang melakukan itu kelak akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang menjelaskan bagaimana Islam mengangkat harkat dan martabat wanita dan sekaligus menjaga dan memelihara jangan sampai ada kesan bahwa di dalam, atau jangan sampai ada kesan bahwa seorang wanita simbol kelemahan, simbol kehinaan sehingga dianggap beban. Maka tidak mustahil bagi mereka yang kemudian mengubur hidup-hidup anak yang lahir bila mana perempuan, dan merupakan satu kebanggaan bila yang lahir itu adalah anak laki-laki. Maka ketika Islam datang, Islam ingin menghapuskan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Islam ingin merubah tatanan kehidupan yang mereka lakukan dalam keseharian, hingga dalam ini hadis menjelaskan betapa bila mana seorang yang peduli dengan anak perempuannya, dia berikan kasih sayang kepada mereka, dia berikan perhatian dan bahkan pendidikan untuk mereka sampai mereka baligh. Kelak orang yang seperti itu, kata Rasul, yaumul qiyamah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dhamma asabi'ah, begini, dekat sekali, tidak renggang tapi dekat.
Wa ma'na qala Imam Al-Qurtubi wa ya'ni bi bulughihima wusuluhuma ila halin yastaqillani bi anfusihima wa dzalika innama yakunu fin nisa ila ayyadkhul bihinna azwajihin. Jadi wanita itu sampai dia balik, sampai dia dewasa, dalam artian kata Imam Al-Qurtubi sampai dia yastaqil, artinya bisa mandiri, yaitu tidak lagi tergantung dengan orang tua, tapi justru dengan suami, artinya ketika dia sudah menikah, karena tanggung jawab lepas, dalam artian yang wajib untuk ia taati adalah suami. Ini seorang wanita, ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Adapun pendapat yang lain, hatta tablugha ay tasira balighatain, sampai dia dewasa, sampai dia balik, itu kewajiban orang tua. Jadi baliknya seorang anak berarti sesudahnya dan setelahnya lepaslah kewajiban orang tuanya. Andai orang tua tetap memperdulikannya, memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, itu sedekah hukumnya sunnah, tidak lagi dihukumkan wajib. Baik. Dari hadis ini apa keutamaan dan keistimewaan atau hikmah yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, fadlu i'alatil banat wal bir bihin. Jadi kata ulama, berdasarkan daripada ini hadis menjelaskan bahwa keutamaan dalam memelihara ataupun menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak perempuan. Jadi beruntung kalau punya anak perempuan. Tapi kalau laki-laki gimana? Sementara kan yang memberikan anak itu Allah, Allah yang memberikan laki, Allah yang memberikan perempuan. Dalam riwayat lain laki sama perempuan sama. Yang penting bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada mereka, perhatian dan juga pendidikan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'anah, al-inayah bil banat tarbiyatan wa tahdziban wa ta'dhiyatan wa taghdhiyatan wa tawjihan sababun lidukhulil walidaini al-jannah wa 'uluwi manzilatihima fiha. Dari hadis ini menjelaskan bahwa kepedulian kita terhadap anak-anak perempuan di dalam memberikan pendidikan untuknya, kemudian apa yang menjadi kebutuhan dalam kesehariannya, itu kata ulama sababun, menjadi sebab lidukhulil walidaini, masuknya kedua orang tua al-jannah, ke dalam surga, wa ala uluwi manzilatihimah, dan sekaligus untuk mengangkat derajat mereka berdua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepedulian orang tua terhadap anak-anak perempuan itu pahala dan ganjarannya luar biasa. Dapat surga dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini mengingatkan atau memberikan suatu teguran, jangan sampai kita merasa kalau punya anak perempuan adalah suatu kehinaan. Kan biasanya kalau anak perempuan nggak hoki katanya. Yang hoki itu kalau anak laki-laki. Anak laki-laki hoki. Itu tidak ada dalam Islam. Semua sama. Dan ini merupakan amanah. Maka wajib kita untuk memperhatikannya, wajib kita untuk memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada mereka berdua. Baik, ini yang kedua. Ketiga, wa fil hadis inkaril aqliyah al-jahiliyah allati la tuzalu ba'da rawasibiha fi nadratil qarhi lil banat wa tafdil banin alaihimna. Nah, ini dia yang kita sebutkan. Dalam ini hadis mengisyaratkan bahwa tidak tepat dan tidak benar seorang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, ini yang kita tadi maksudkan. Karena di masa jahiliyah orang yang bila mana anak laki-laki, bila mana yang lahir itu adalah anak laki-laki, maka maka itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka, karena simbol kekuatan. Karena orang jahiliyah sukanya perang. Laki-laki simbol kekuatan. Maka kalau yang lahir itu anak laki-laki, mereka merasa terhormat dan terpandang.
Tapi sebaliknya, bila mana anak yang lahir itu perempuan, perempuan simbol kelemahan, hanya sebatas pemuas nafsu dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan orang-orang jahiliyah, perempuan tidak ada kedudukannya. Dia tidak punya kedudukan di tengah masyarakatnya, hanya sebatas sampah masyarakat. Maka bila yang lahir itu anak perempuan, maka mereka anggap ini suatu kehinaan, dan mereka tidak mau dihina. Makanya sampai mereka tega untuk mengubur yang bila mana anak itu anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Islam datang menafikan itu semua. Dan hadis ini secara tidak langsung menjelaskan laki perempuan sama, semua keduanya adalah titipan Allah. Maka wajib kita untuk memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan dan pelajaran untuk mereka, sehingga menjadi orang-orang yang soleh dan yang solehah. Baik, ini hadis yang ke-8 yang menjelaskan man ala jariyataini. Ala artinya yang memperhatikan, yang memberi kasih sayang, yang memberikan pendidikan. Jariyatain, dua anak perempuan. Hatta tablugha, sampai mereka dewasa. Ja'a yaumal qiyamah, kelak orang tersebut akan datang pada yaumul qiyamah dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kedudukannya kedudukan yang mulia karena bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'a ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال ما نبتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. Masya Allah, lihat, ini lagi-lagi janji yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi hadis ini mengisahkan pada waktu dan di saat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh seorang wanita. Jadi kisahnya seorang wanita datang kepada Sayyidah Aisyah, dan di waktu itu Rasul tidak berada di rumah. Seorang wanita mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ma'aha ibnatain, yang ikut bersamanya, bersama wanita ini dua orang anak perempuan. Laha tas'al, minta mengemis, berharap balas kasih sayang. Berharap balas kasih sayang, artinya mintalah apa yang bisa untuk diberikan kepada mereka, apa yang bisa mereka dapatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, minta. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah, dan ini wanita tidak ia mendapatkan sesuatu daripadaku, kata Sayyidah Aisyah, kecuali hanya satu tamar saja. Sayyidah Aisyah cuma punya satu tamrah, itulah yang diberikan. Jadi falam tajid hadil mar'ah indi, tidak mendapatkan ini wanita apa yang aku berikan kepadanya kecuali hanya satu butir korma. Maka yang datang bertiga, si wanita ini dengan dua anak perempuannya, dan mereka tidak mendapatkan kecuali dengan sebutir korma. Jadi cuman aja sebutir korma, cuman hanya ada satu butir korma. Insya Allah, korma ya, kalau kita kada kanyang mun sebutir korma. Jangankan sebutir korma, sepiring korma kada kanyang, karena korma kada makanan kita. Kita cemilan saja. Kalau mereka orang Arab, korma memang standar makanan mereka, biasa. Buka puasa dengan tamar biasa, dah cukup. Kalau kita buka puasa kada kawa-kada harus sepiring nasi bajubung pulang. Justru mereka kaget melihat kita. Mereka kaget melihat kita. Setiap hari makan nasi 3 kali. Kaget mereka. Pagi makan, siang makan, malam mereka kaget. Dah. Takulrus talata marrat fi yaum, fi kulli yaum, 3 kali setiap hari. Masya Allah, kata mereka. Mereka cuma makan nasi sekali. Ini orang Mesir. Biasanya yang kita tahu cuma 1 kali makan nasinya, yaitu waktu siang. Pagi biasa aish, roti
sama full dipoles sedemikian rupa, dah makan, dicacap amun bahasa kita. Dan itu tidak ada rasa kecuali garam. Itu pun kadang tidak pakai garam. Garam asing kita. Amun kita kadang makan. Apalagi nang hanya datang ke Mesir kada makan. Makanya kadang kita beli, setelah sampai di rumah kita kelola lagi, kita olah lagi. Iris bawang, iris cabai, kemudian kasih micin, kasih penyedap rasa, dimasak, digodok sedemikian rupa. Kapan perlu kasih telur, kasih daging, apa kada nyaman. Hinta lu daging lapnya, walaupun full kacang, kacang tapi dicampur dengan telur sehingga ya nikmat. Diolah sedemikian rupa. Kalau kita beli masakan mereka tidak ada rasa. Maka orang Arab itu jarang pakai bumbu-bumbu rempah-rempah, itu jarang. Itu biasanya kalau Pakistan itu banyak rempahnya, tapi kalau orang Arab tidak ada rempah, tidak ada bumbunya. Bahkan garam pun itu sesuka kita dengan meletakkannya. Maka hampir rata-rata restoran mereka mesti ada garam. Di setiap meja itu ada garam. Sebab kamu tidak, kita cicipi masakan mereka hambar, tidak ada rasa. Kita yang meletakkan garam sesuai dengan selera. Dan memang dalam kitab garam itu berdudi meletakkannya, bukan ketika masak dimasukkan garam dia masak di atas api, tidak. Setelah masak baru dikasih garam, itu mestinya. Saya tidak tahu apa rahasianya, tapi demikian dalam kitab yang disebutkan. Namun kita kan gak ada masak di atas api, ya itulah disitulah garam, bumbu semua masak, semua masuk. Nah kita olah kembali. Macam-macam lah kita masukkan. Itu pagi. Atau cuman makan tu'miyah bil bait, kalau orang Mesir bilang ish, roti, kasih full di dalamnya, kasih telur, kasih garam sekedarnya, sudah selesai makan. Sampai siang kuat. Kenapa? Ngembang di dalam perut itu. Makanannya roti, ish, gandum. Namanya gandum, ngembang. Apa? Kada kanyang. Kalau yang sudah pernah ke Mandah, kan ada makanan rendang sagu. Itu rendang sagu kalau dimakan katanya tuh kanyang. Jangan coba-coba makan waktu dia keras banyak-banyak, itu bisa mengembang di dalam perut karena ketulungan kita. Itu kenyang. Jadi kaget mereka orang Indonesia kecil-kecil makan kasih 3 kali sehari. Sementara mereka cuman sekali makan cuman 1 kali makan nasi dalam 1 hari, badannya besar-besar. Ya itulah kita. Namun kadang makan nasi, kadang makan narannya, walaupun sudah banyak makan, penuh sudah. Makan bubur sudah, makan bakso sudah, makan mie ayam sudah, tawariha, takuniha, sudah makan belum? Jawabannya belum. Karena belum makan nasi itu tadi. Baik. Jadi yang ada hanya 1 butir kurma. Lalu kata beliau, fa'ataituha iyyaha, maka yang satu-satu itu aku berikan, kata Sayyidah Aisyah. Karena cuma ada 1, itulah yang aku berikan. Fa'ataituha iyyaha, hanya 1 kurma itulah yang aku berikan kepadanya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh sang ibu ini terhadap kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Masya Allah. Dari sebutir kurma itu dibelah dia di 2. Falam ta'kul minha. Dan ibu ini tidak makan sama sekali. Setengah dia kasih kepada anaknya yang pertama, setengah lagi dia kasih kepada anak yang kedua. Karena cuma 1 butir kurma dibagi 2, nih setengah-setengah seorang. Ibunya tidak makan. Falam ta'kul minha, tidak makan. Thumma qamat fa kharajat, lalu kemudian keluar pulang pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fa akhbartuhu, lalu kemudian aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Tadi bahwasanya ada seorang wanita yang ikut bersamanya dengan 2 orang anak, itu anaknya. Saat dia berharap dan bisa mendapatkan sesuatu daripada saya, dan saya kebetulan cuma ada 1 butir kurma dan saya berikan yang sebutir itu kepadanya. Apa yang ia lakukan? Faqasamat, dan ia bagi kurma itu menjadi 2 bagian, yang masing-masing bagian diberikan kepada anak perempuannya. Walam ta'kul minha, dan ia tidak makan sedikit pun daripadanya. Mendengar itu apa kata Rasul? Lihat jawaban Rasul.
mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Kata Rasul, barang siapa yang diuji oleh Allah min hadhil banat, mungkin dari anak-anak perempuannya, Allah uji dan dia sabar dalam ujian itu, dia terima, dia tetap melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dia berikan kasih sayang kepada anak perempuannya, ia pedulikan, ia ajarkan, ia bimbing, ia ayomi dan lain sebagainya. Mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihin. Jadi tetap si ibu bersikap baik terhadap mereka. Kunna lahu sitran minan nar. Itu anak kelak pada yaumul qiyamah akan menjadi tameng bagi si ibu kelak pada yaumul qiyamah dari siksa dan azab api neraka. Jadi anak-anak perempuan kita, kalau kita mampu dan bisa bersabar atas ujian yang Allah berikan terhadap kita dari mereka, maka balasan dan apa yang akan kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan terbebaskan dan terselamatkan kita dari api neraka. Anak itu yang akan menghalau api. Anak itu yang akan menjadi tameng antara kita dengan api neraka. Subhanallah. Tapi syaratnya harus sabar. Maka kata ulama, fadlu ri'ayatil banat. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang memelihara anak perempuan, wa annahu yafdhulu dzalika wa yahjubu 'anil nar. Maka yang sedemikian itu dapat memberikan keutamaan untuknya dan sekaligus menjadi penghalang atau pembatas atau tameng diri kedua orang tuanya daripada api neraka. Anak itu yang akan menjadi tameng nantinya, yang akan menahan kita dari hawa panas dari api neraka. Otomatis kalau kita selamat dari api neraka, maka tempat kita tiada lain dan tiada bukan adalah surga. Sama dengan hadis yang sebelumnya, ketika kita mampu dan bisa menunaikan kewajiban kita terhadap anak-anak perempuan kita, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa huwa kahatain, aku dan dia bersamanya dengan aku dengan dia bersama nanti kelak pada yaumul qiyamah di dalam surganya Allah. Nah, kalau sudah masuk surga berarti terbebaskan dari api neraka. Kalau terbebaskan dari api neraka berarti tempatnya adalah surga. Itu berkaitan hadis satu sama lainnya. Lihat hadis yang ke-10. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Ini juga sama, seorang miskinah, perempuan miskin, membawa kedua anaknya perempuan, kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalatha tamarat. Nah, kisah ini menyebutkan ada 3 kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah kepadanya. Kalau tadi 1 butir kurma, ini 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Dengan 3 butir ini, setiap anaknya dikasih 1 butir. Nih 1 butir untuk anak pertama. Nih 1 butir untuk anak yang kedua. 1 butir lagi untuk siapa? Untuk dirinya. Wa rafa'at ila fiha tamrah litakulaha fastat'amatha ibnataha. Ketika dikasih makan, ketika dikasih 1 butir korma, langsung dihabiskannya. Nang anak kedua kayak itu juga habis. Lalu pada waktu dan di saat yang 1 butir yang tersisakan dan itu jatah dan bagiannya pun diminta, pas tat'amatha ibnataha, 2 anak merengek-rengek memintanya pulang. Mak minta, mak makan, mak makan. Kurang lebih begitulah kira-kira. Padahal masing-masing sudah jatah tadi sudah dapat 3 korma dari Sayyidah Aisyah, dikasih 1 untuk anaknya, yang dikasih 1 lagi untuk anak keduanya, yang 1 lagi untuk dirinya. Anaknya langsung dimakan dan masih kurang, masih kepengen jatah si emaknya. Luar biasa. Fasyaqqati tamra allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Apa yang dilakukan oleh ibu ini dengan kedua anaknya yang masih merasakan kurang dari apa yang telah ia makan masing-masing dengan jatahnya?
satu butir kurma itu dibelah dua. Jadi satu butir kurma dibelah dua atau dibagi dua. Yang setengah dikasihkan kepada anak yang pertama, yang setengah lagi dikasihkannya untuk anak kedua. Lagi-lagi si ibu kada makan. Itu sama dengan kasus yang pertama hadisnya. Kalau yang pertama sama, satu butir kurma langsung dibelah dua diberikan kepada anaknya dan ibu tidak makan sama sekali. Hadis yang kedua, 3 yang didapat makan, masing-masing dapat satu bagian. Ketika yang satu bagian untuknya itu pun diminta oleh anaknya bagi menjadi 2 bagian, setengah diberikan untuk anak pertama dan setengah lagi untuk anak kedua. Dia pun lagi-lagi tidak memakannya. Fa'ajabani sya'nuha, kata Sayyidina Aisyah, kagum saya melihat perbuatan ibu ini. Ini luar biasa. Ibu yang sabar, orang tua yang sabar terhadap anaknya. Ini orang kada sabar, kada unjuknya ke anak langsung makannya. Kan begitu mestinya. Ya, kalau sudah dapat bagian moni, bagian mama lagi makan sudah. Ini tidak, dia bagi lagi untuk anaknya. Tahan lapar. Inilah perjuangan seorang ibu. Makanya kalau kita ingat hadis ini, Masya Allah, tak ingat pun juga kita dengan orang tua kita, ibu kita, yakin disitulah pengorbanan ibu kita. Maka lihat, kadang banyak yang terjadi di tengah masyarakat kita, seorang ibu kawa memelihara, kawa menjaga, kawa memberikan kasih sayangnya, kepeduliannya terhadap 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu untuk bisa memberikan peduli ataupun perhatian dan kasih sayang untuk satu orang ibu. Satu ibu bisa memberikan kasih sayang untuk 10 anaknya. 10 anak belum tentu bisa memberikan kasih sayang untuk seorang ibu. Kan banyak kasus. Anu aja aku kada kawa mulai menjaga mama, menjaga apa? Sibuk. Akhirnya anak kedua kayak itu pulang. Jarang di rumah. Kayak pahlawan anak ketiga aja. Anak ketiga kayak itu pulang banyak diisi anak, akhirnya terganggu orang tua. Nang keempat kayak tujuan, nang kelima kayak tujuan, nang keenam sampai kada ada seekor pun nang hendak memeliharanya. Padahal kedua orang tua kita kalau sudah di usia yang senja, di usianya yang tua, mesti butuh bantuan lebih daripada di saat ketika usianya masih muda. Amun masih muda kawa bahunda saronganan, amun sudah tua kada kawa lagi. Amun masih muda kawa bangkit sendiri, bahkan jangankan untuk berjalan berlari pun kuat. Tapi kalau sudah tua jangankan lari, jalan dia teguk-teguk. Berarti dia butuh bantuan. Nah ini, maka ada riwayat hadis sungguh ratma ampa rajul. Artinya celakalah dia, merugilah dia, man atraka, yang Allah temukan dia dengan orang tuanya di masa usianya yang senja. Kedua-dua atau salah satu di antara mereka, falam yudkhila al-jannah. Tapi sayang orang ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Mereka berdua tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam surga karena anaknya kada hendak berbakti kepada orang tua. Ada kesempatan mendapatkan surga tapi ia abaikan. Andai dia baktikan dirinya kepada orang tua di usianya yang tua, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi ia abaikan. Maka merugilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul bersabda, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah awi'taqaha biha minan nar. Dengan sebab karena perbuatan itu qad aujaballahu laha biha al-jannah, Allah tetapkan sudah untuk si wanita ini surga yang akan menjadi tempatnya dan ia terbebaskan, terpeliharakan dari api neraka. Jadi berhak dia sudah mendapatkan surga. Wajib Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga dan Allah peliharakan dia dari api neraka. Ini lagi-lagi keutamaan daripada kasih sayang yang kita berikan kepada anak, terutama para tua. Apa hikmahnya? Fadlu sadaqah allati tadullu ala sidqil mu'min fi imanihi bi rabbih wa thiqatihi bi wa'dihi wa fadlih. Hadis menjelaskan keutamaan sedekah yang kesemua itu kata ulama tadullu ala sidqil iman.
Itu menunjukkan keimanan seseorang. Jadi sedekah yang ia berikan itu adalah merupakan dalil, bukti kalau dia beriman kepada Allah dan yakin dengan janji yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Satu di antaranya Allah binasakan riba dan Allah kembangkan sedekah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah banyak. Mana qasad min malin sadaqah, kada akan berkurang harta kita dari sebab karena sedekah. Dan banyak keutamaan dan keistimewaan. Yang kedua, yajuzu lil mar'ah an tatasaddaq min mali zawjiha bi idnihi al-'am wal khas wa yakunu laha ajrul infaq wal zawj mithlu dzalik. Dari hadis ini menjelaskan andai dengan kita hidup berumah tangga, andai dengan kita punya istri, andai ketika kita tidak berada di rumah, istri kita boleh untuk menyedekahkan harta kita. Itu boleh. Yajuzu lil mar'ah an tatasaddaq min mali zawjiha bi idnih, dengan izinnya, al-'am wal khas, baik secara umum atau khas. Wa yakunu laha ajrul infaq. Jadi ketika si istri tadi menginfakkan harta suaminya, dia dapat pahala. Suami dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh istri. Bisa jadi ketika kita tidak di rumah ada pengemis, assalamualaikum, lalu oleh si istri kita bersedekah dari harta yang kita, dari harta suaminya, dengan izin tentunya, dalam artian kalau memang itu banyak jumlahnya tentu dia akan memberitahukannya. Tapi kalau sebatas untuk sekedar sedekah, kita yakin istri suami pun akan mengizinkan. Jadi ada izin khas dan ada izin am. Jadi kalau izin am itu dasar secara umum tidak mungkin suami tidak mengizinkan, silakan. Tapi kalau khas, itu mungkin ada beberapa poin atau hal yang mungkin kita perlu beritahukan kepada suami. Mungkin dengan jumlah yang cukup banyak ketika kita ingin bersedekah dengan seseorang yang kita inginkan, itu mungkin perlu dikasih tahu suami. Jangan tidak dikasih tahu. Sebab kalau ada dikasih tahu itu nanti bisa timbul kecurigaan. Ya laki ini duit pun hilang terus kemana? Ternyata bisi bini yang bisa mencari duit. Kan ujar nang laki ngaleh, bisi bini bisa mencari duit tuh ngaleh. Di mana aja diantak duitnya dapatnya, ya mencari duit. Kemana ia belanjakan? Lihat barang-barang kadang-kadang, maka jumlahnya besar. Padahal dia mungkin membantu ini, membantu itu. Maka untuk biar supaya tidak salah paham, izin dengan suami. Itu secara khusus. Kalau untuk masalah umum, sudah yakin dengan istri kita, dengan suami kita, kadang mungkin kadang mengizinkan. Pahala untuk istrinya dan untuk suami. Jadi yang mendapat pahala bukan si istri saja, tidak. Suami pun dapat pahala karena yang diinfakkan itu, yang disedekahkan itu harta suami. Li'annahu radiyan nafaqah min mali, karena suami itu ridha. Jadi kalau suami kada ridha, kada dapat pahala nantinya. Kemudian yang ketiga, syiddatu rahmatil ummahatil aulad wa khasyatihinna 'alaihim adhiya. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang ibu atau para ibu, emak-emak itu luar biasa rahmat kasih sayang yang ia berikan kepada anak-anak. Itu ibu-ibu memang kasih sayang itu luar biasa. Kana al-Arab bil jahiliyah yakrahuna al-banat wa kana al-muddu 'adah ma'rufah 'indahum wa kana al-wa'du 'adah ma'rufah 'indahum wa ja'a al-Islam farad al-amra ila nusabihi wa ja'ala tarbiyatil banat wal infaq 'alayhinna sababan li dukhulil jannah. Sama dengan yang sebelumnya, menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang membenci anak perempuan, yang memperlakukan dengan tidak baik, lalu Islam datang menghapus itu semua, menyalahkan atas apa yang menjadi kebiasaan mereka. Islam datang memuliakan anak-anak
kuat. Sampai-sampai janji yang dijanjikan, satu surga, kedua terpeliharakan ia daripada siksa dan azab api neraka, bahkan anak-anak itu menjadi tameng baginya untuk terjatuhkan dari api neraka. Baik, ini 3 hadis yang disebutkan dan yang kita kaji. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita lanjut hadis yang ke-11 dan yang berikut. Baik, kita buka tanya jawab. Kalau memang ada silakan. Kalau memang ada silakan. Sampai Abron, Abron. Hah? Abran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang utama anak perempuan, Ustaz. Kalau melihat tadi tentang utama anak perempuan, sangatlah mulialah seorang ayah yang anak perempuan itu. Apakah ada keistimewaan selain dari anak perempuan, anak laki-laki juga, Ustaz? Ya, Ustaz. Baik, apakah sama juga dengan anak laki-laki? Ya. Ya, jawabannya sama. Karena dalam satu riwayat, bagaimana kalau dengan anak laki-laki? Jawabannya iya. Anak laki-laki pun juga demikian. Artinya kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada anak-anak. Karena itu amanah yang Allah titipkan kepada kita, kasih sayang, perhatian, dan kemudian pendidikannya itu kewajiban kita semua. Lalu kenapa di dalam ini hadis disebutkan hanya anak perempuan? Yang lebih ditekankan kepada kita adalah anak perempuannya, karena lagi-lagi kaitan dengan masa jahiliyah di mana mereka menghinakan anak perempuan, bahkan mengugurnya hidup. Maka Islam datang menafikan itu semua, sehingga anak perempuan diangkat derajatnya, tidak lagi dihinakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi berkaitan dengan ini hadis bukan berarti hanya tertujukan kepada anak perempuan, anak laki-laki juga. Namun mungkin bisa jadi tantangan dan cobaan yang kita akan hadapi di saat ketika anak kita seorang perempuan dibandingkan dengan laki-laki itu mungkin lebih besar, lebih ekstra. Coba kita perhatikan, kalau anak lelaki dari kita sekolahkan umpamanya ke pesantren, kalau saja ini kita sekolahkan aja, tulak seronganan, boleh punya ketambilahan, boleh seronganan, tidak perlu kita antar, tidak perlu kita jemput. Tapi kalau anak perempuan, tidak bisa kita pulak seronganan, dia perempuan, mesti harus kita antar. Nanti ketika dia pulang waktu liburan, kita yang jemput. Dan pesantren pun tidak akan mengizinkan anak itu pulang sendiri tanpa ada mahramnya, karena kan ekstra. Makanya saya katakan ujian untuk kita terhadap ujian kita terhadap dari anak-anak itu, perempuan lebih ekstra daripada laki-laki. Laki-laki kalau macal disariki selesai, perempuan macal-macal disariki matah, nangis, drop dia. Isi down ini bahaya. Maka perlu bersikap berbeda sikap kita kepada anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki dibentak umpama nih, dimarahin, jangan, selesai, tak ada masalah. Anak perempuan, jangan, seminggu ada makan, bisa dikamar, ngurung diri dan sebagainya. Maka disitulah kata ulama, pada hakikatnya sama. Kewajiban kita terhadap anak tetap memperhatikan, memberikan perhatian, kasih sayang, dan sekaligus pendidikannya. Dan ini perlu untuk kita terapkan dan lakukan, dan perlu dengan kesabaran. Tapi kenapa kok di dalam ini hadis menyebutkan perempuan? Pertama, sebagai bantahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menghinakan perempuan. Dan yang kedua, kalaupun itu di masa kita sudah tidak berlaku, tapi ekstra perhatian kita atau perhatian dan kasih sayang kita kepada anak perempuan dengan memberikan pendidikan kepadanya itu jauh lebih besar ketimbang anak laki. Ujiannya lebih besar. Maka disitulah kalau kita mampu dan bisa bersabar, insya Allah pahala yang tadi dijanjikan kita dapat.